Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudarain kaum muslimin rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah. Kembali malam ini kita akan membahas kajian tentang petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran, dalam berbagai aspek petunjuk yang diperlukan untuk kehidupan manusia dunia maupun akhirat. Saudarain sekalian, dalam Al-Quran itu ada istilah as-sa'ah dan al-qiyamah. Rata-rata umat memahami agak kurang tepat dengan dua peristilahan itu. Kehancuran jagat raya disebut hari kiamat, dibangkitkan juga hari kiamat. Nah, ini kurang tepat memahami istilah itu. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, kehancuran jagat raya ini disebut dengan istilah as-sa'ah. As-sa'ah. Jadi kalau di dalam kalau kiamat itu sesudah terjadi as-sa'ah, baru terjadi kiamat. Kiamat itu dibangkitkan, qoma yaqumu qiyaman, dibangkitkan, dibangkitkan kembali. Di sanalah terjadi proses pertanggungjawaban jawab dari segala amal perbuatan manusia. Saudara sekalian, as-sa'ah itu istilah tentang kehancuran jagat raya ini. Dimana dalam as-sa'ah, yaitu yang dimulai dari diguncangkannya bumi ini dengan keras, sehingga manusia yang hamil keguguran, manusia seperti anai-anai yang berterbangan kemana-mana, matahari dihentikan bersinar, syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Begitu juga sinar sudah tidak lagi bersinar. Nah, di antara peristiwa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran pada proses terjadinya kiamat as-sa'ah ialah di mana diterangkan dalam Al-Quran lautan dipanaskan, atau juga diterangkan lautan menjadi membeludak, membeludak ke daratan. Kemudian di samping itu juga lautan dipanaskan. Saat lautan membeludak dan dipanaskan itu, kemudian lautan itu membeludak ke daratan. Dulu memahami kejadian itu sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan sulit untuk memahaminya secara rasional. Tapi cukup diterima dengan iman saja terhadap Allah yang menyampaikan itu bakal terjadi. Pokoknya diimani, diyakini bahwa itu bakal terjadi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka lautan dipanaskan, kemudian dengan gelombangnya yang sangat besar, kemudian membeludak ke daratan pada kondisi yang panas, sebut saja mendidih. Itu sekarang sudah bisa dipahami. Seperti dalam Al-Quran kan diterangkan surat Al-Infitor ayat 3. Apabila lautan dijadikan meluap. Surat Al-Infitor ayat 3. Kemudian di surat At-Takwir ayat 6, apabila lautan dipanaskan. Jadi di samping membeludak juga dipanaskan. Surat At-Tur ayat 6, lautan yang penuh gelombang, lautan yang penuh gelombang dan mengandung api di dalamnya.
Kemudian di surat Al-Muzammil juga diterangkan pada hari surat Al-Muzammil ayat 14, ya, pada hari bumi dan gunung-gunung berguncang sekeras-kerasnya, seperti onggokan pasir. Jadi banyak ayat-ayat yang menerangkan pada saat as-sa'ah itu, ya, pada saat as-sa'ah itu terjadi, lautan yang begitu luas kok bisa panas. Nah, sebut saja bisa mendidih malah. Kemudian bisa menggelegak ke daratan. Saudara sekalian, kalau dalam Al-Quran diterangkan bahwa pada as-sa'ah itu gunung-gunung semua dihancurkan, semua isi perut bumi dikeluarkan, dalam artian gunung secara bareng, secara serentak dierupsikan, baik gunung di daratan maupun di lautan. Di mana gunung di daratan, menurut penelitian ahli vulkanologi, ya, gunung di daratan di muka bumi ini kurang lebih ada 1.500 gunung berapi. Sedangkan di lautan juga para ahli vulkanologi menghitung gunung yang ada di lautan, gunung berapi itu lebih daripada 1 juta gunung berapi. Karena lautan lebih luas daripada daratan. Nah, bisa dibayangkan tatkala pada as-sa'ah itu Allah ledakan, Allah erupsikan gunung secara bareng di daratan maupun di lautan, bagaimana lautan tidak panas, tidak mendidih? Karena gunung berapi yang di lautan itu jumlahnya lebih daripada 1 juta gunung berapi. Dan yang namanya gunung meletus di dalam lautan itu praktis akan terjadi, ya sebut saja kalau bahasa sekarang itu tsunami. Kan pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, gunung dalam lautan, di mana itu? Daerah Amerika Latin yang meledak sampai tsunami-nya ke daerah-daerah wilayah-wilayah lain. Maka itu satu gunung berapi. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya 1 juta lebih gunung berapi diledakkan oleh Allah berbarengan dengan gunung berapi yang di daratan maupun di lautan, bagaimana tidak mendidih air laut? Artinya, tatkala Allah menyatakan di surat Al-Infitor, ya, apabila lautan dijadikan menjadi meluap, di surat At-Takwir ayat 6, lautan dipanaskan, ya. Kemudian lautan menjadikan penuh gelombang di surat At-Tur ayat 6. Itu rasional. Nah, dulu susah dipahaminya. Karena gunung di daratan dan karena gunung di lautan jauh lebih banyak ketimbang gunung yang ada di daratan. Nah, saudara hadirin sekalian, artinya ketika kita pelajari Al-Quran tentang kejadian yang bakal terjadi dalam proses as-sa'ah, yaitu kehancuran jagat raya ini, maka dengan ilmu pengetahuan yang ada akan makin yakinlah terhadap kebenaran Al-Quran. Akan makin yakinlah janji Allah itu pasti terjadi, ya. Baca ida samsuku ida samaun fatarat wa idal kawakibun tasyarat wa idal biharu fujirat. Itu Al-Quran dinyatakan oleh Allah pasti itu bakal terjadi, ya. Wa idal jibalu sujirat, ya. Wa idal biharu sujirat, ya. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya, dengan mengkaji istilah dalam Al-Quran dengan metode Al-Quran bil Quran, ya sebut saja istilah yang sekarang kita bahas adalah as-sa'ah, maka dapat lebih dipahamilah apa yang dijanjikan oleh Allah bakal terjadi. Karena ternyata, ya,
setelah berkembang ilmu pengetahuan, dapat dibuktikan dengan nyata janji-janji Allah itu dan dapat dipahami secara rasional. Dulu hanya cukup ya mengimani saja bahwa air laut bakal dipanaskan, akan mendidih dan menghambur ke daratan. Sekarang dapat dibuktikan kebenaran itu, karena gunung berapi di lautan lebih daripada 1 juta gunung berapi, dan dierupsikan bareng dengan gunung berapi yang ada di daratan. Mudah-mudahan ya, dengan cara kita mengkaji ya masalah demi masalah dengan menggunakan metode Al-Quran bil Quran ini, kita akan lebih dapat memahami, meyakini firman-firman Allah yang disampaikan kepada kita sebagai petunjuk hidup untuk di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.